untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau, pencipta langit dan bumi, pencipta hidup kami, pemilik kehidupan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih saat yang terindah bagi kami, duduk diam dan kami mendengar kebenaran firman. Karena kami tahu kami hidup bukan dari roti dan makanan saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Karena itu biarlah firman-Mu berkuasa dan berdaulat penuh atas kehidupan kami. Kami dibentuk, kami dijadikan berdasarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Iya. Salam, selamat Natal dan juga selamat tahun baru. Selamat tahun baru ya. Yang Natal semua datang ya. Oh, cuma Chris doang ya, Chris. Selamat Natal dan juga selamat tahun baru buat kita semua. Ini seharusnya biasa tahun baru begini ini mesti harus banyak kesaksian. Ya. Randy siap ya? Belum siap. Kenapa? Karena biasanya kita punya pengalaman di 2019. Kalau kita bisa lewati 2019 itu mujizat Tuhan. Amin ya. Dan kita sambut 2020 dengan banjir. Ya kan? Hari ini ada beberapa yang setahu dia nggak datang, mungkin Bu Aling keluarga saya rasa kebanjiran. Leni juga bisa keluar juga udah puji Tuhan. Ya, si Ana juga keluar juga udah puji Tuhan. Jelambar saya lihat, aduh sepinggang. Adik saya sama mama saya pergi ke sana kemarin aman. Aduh, ada ini hari ini kalau nggak salah besok diperkirakan 3 hari hujan turut-turut dari Senin, Selasa, Rabu. Lalu dia berhenti lagi, lalu dia muncul lagi Senin depannya lagi. Perkiraan cuaca. Kenapa ya Eriknya? Diperkirakan cuaca seperti itu. Nah, saudara yang saya kasihi, bahwa kita sudah berada di awal tahun 2020. Hari ini adalah hari yang kelima. Gak berasa umur makin tambah, ya kan? Gak berasa kan rambut makin putih. Dulu masih culun-culun kayak gitu kan. Sekarang sudah jadi opa-opa. Sudah jadi opa-opa. Ya, nikmati saja hidup ini, nggak usah terlalu pusing, nggak usah terlalu orang juga meramal, memprediksi 2020 ekonomi mungkin makin susah. Ada orang meramal bahwa akan terjadi seperti ini, akan musibah seperti ini. Namun yang kita pegang adalah kita bukan pegang terhadap ramalan orang. Tapi yang Bapak Ibu tahu adalah saya pingin supaya kita di sini yang kita pegang adalah firman Tuhan. Amen. Di warta ini saya sudah siapkan ada beberapa ayat yang Bapak Ibu mungkin kita di 2020 kebanjiran, nggak tahu mau buat apa. Nah, ada ayat-ayat ini, baca ini ayat. Wartanya dibawa pulang dari pada di rumah nggak dapat berita apa-apa karena mati listrik, mati lampu, handphone, semua mati. Nah, ini nggak bakalan mati. Alkitab yang manual book tadi saya serahin kepada Pak Hengki itu nggak bakalan mati. Mati lampu, mati listrik itu tidak mati. Amin. Ya, amin ya. Nah, ini adalah ayat-ayat yang di dalamnya saya rindu Bapak Ibu mungkin baca. Ada 11 janji Tuhan Yesus bagi orang percaya. 11 janji Tuhan Yesus bagi orang percaya. Kita baca dan kita aminin. Amin ya. Amin. Lalu hari ini pun kita nanti ada perjamuan kudus. Ya, di dalam perjamuan kudus itu ada roti, itu ada ayat. Ya.
kurang lebih kita bulan sekali kita perjamuan kudus. Berarti kita kurang lebih punya ayat yang setiap bulan itu kita ambil dan jadikan itu sebagai janji Tuhan. Amin ya. Nangkap ya. Di 2020 ini saya nangkap begini saudara, bahwa Tuhan itu menjamin setiap firman Tuhannya. Ya. 2020 ini Tuhan itu menjamin setiap apa yang kita terima, firman Tuhan yang kita terima itu Tuhan sendiri berkata, saya menjaminkan itu. Amin ya. Kita perhatikan, Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa kamu akan punya anak dari istri sah kamu. Bukan istri siri ya. Bukan istri kedua kamu, tapi istri sah kamu. Kamu punya anak. Lalu Sarah mendengar itu, sudah nenek-nenek, bagaimana punya anak? Nggak mungkin, ya kan? Udah umur berapa waktu itu firman Tuhan datang kepada mereka? 80, berapa apa? 75. So jadi oma-oma, kamu akan bunting. Hah? Secara lahiriah nggak mungkin, ya kan? Maka kan si Sarah bilang begini, kayaknya Tuhan berfirman, firmannya itu kayaknya bukan buat saya deh, buat kayaknya kamu dapat keturunan, tapi lewat pembantu kita, ya kan? Itu kata Sarah, tapi bukan kata firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, Abraham dan Sarah kalian dua punya anak. Amin. Dan Abraham dan Sarah berpikir gak mungkin, tapi firman Tuhan bilang begini, kamu punya anak. Firman Tuhan mungkin kita terima, janji Tuhan kita terima dari ayat ini, mungkin kita terima, ada ayat yang kita baca dan kita Tuhan berkata bilang begini, aku menyembuhkan kamu. Mungkin dalam ayat kita. Lalu kita, mana mungkin? Gak mungkin. Tapi Tuhan bilang, saya menjaminkan itu, saya genapi itu, saya laksanakan itu bagi kamu. Amin ya. Yang kedua, Tuhan berfirman kepada siapa? Kemarin peristiwa kita kemarin, Elizabeth, tahu ya, bahwa kamu akan punya anak. Zakaria sudah tua. Zakaria bilang, mana mungkin seorang pendeta, kalau zaman sekarang, zaman dulu itu imam kan, seorang pendeta pun meragukan firman Tuhan itu. Kenapa? Karena Zakaria sudah tua, Elizabeth juga sudah tua. Tapi Tuhan bilang begini, kalian dua punya anak. Pendeta pun bisa ragukan firman Tuhan. Maka kan pendeta meragukan firman Tuhan. Jadi waktu pendeta meragukan firman Tuhan, Tuhan simpel, kasih bisu sama dia. Kasih apa? Bisu itu apa? Gak bisa ngomong. Sampai dia bisa melihat sendiri firman itu digenapi dalam hidupnya. Amin ya. Kadang Tuhan itu membuat kita gitu, kita saking gak percayanya gitu loh. Kamu ini saya berfirman sembuhkan kamu, nolong kamu, berkati kamu, kok kamu gak percaya? Saking kita kadang gak percaya, Tuhan kadang mungkin bisa melumpuhkan kita dulu, ya kan? Membuat kita bisu, diam 1000 bahasa, daripada lu banyak ngomong, gue diamin nih, ya kan? Baru dia begitu lihat saksi itu anak itu ada, Elizabeth hamil, baru dia mulai menyadari firman itu digenapi. Nah, kita baca di Yesaya 55. Saya berharap Bapak Ibu yang mungkin nanti baca kita perjamuan kudus dan ada ayat ini adalah roti hidup di awal tahun 2020 ini. Dan kita kurang lebih 12 kali ngambil roti seperti ini. Dan tolong simpan baik-baik. Saya ingatkan, tolong simpan baik-baik. Gak tahu cara simpannya di mana, taruh di Facebook. Ya kan, paling aman. Kenapa? Nanti 2020 selesai, kita evaluasi janji mana yang sudah digenapi dan janji mana yang belum digenapi. Nangkap ya? Ya, saya mau saya seperti ini.
Jadi kita hidup ini karena Tuhan berjanji mau menolong kita. Nah, setiap awal bulan kita perjamuan kudus. Bapak Ibu ngambil perjamuan kudus ini, ada ayatnya. Tolong didokumentasi, tolong difoto, dan tolong disimpan. Ya, betul itu Bu. Dan hal selesai 2020, tolong Bapak Ibu evaluasi. Dari 12 kali roti yang kita ngambil ini, berapa kali yang sudah digenapi dan berapa yang belum. Nanti kita adakan doa bersama. Ya, saya bacakan. Ya, saya 55 ayat 1. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Next, kita baca bergantian ya Bapak Ibu ayat yang kedua. 1, 2, 3. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Yang ketiga, sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia sebagai saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Yang kelima, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak kau mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia takut. Ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganku, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakannya apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Ada lagi 13. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemaksuran bagi Tuhan, sebab tanda abadi yang tidak akan lenyap. Selesai. Ya. Ada perjanjian abadi yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Ada di Alkitab kurang lebih ada 33.000 janji Tuhan kepada umat manusia. Dan salah satu adalah di pasal yang ke-55 Yesaya. 33.000. Kita bisa bayangkan, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel. Salah satunya janji seperti ini. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin ya. Kita awali 2020 dengan kita datang kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan, dan kita akan hidup. Ya, Tuhan bilang begini, kamu akan datang kepadaku, dan ketahuilah aku mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Perjanjian abadi.
Bapak Ibu perhatikan rentetan peristiwa-peristiwa bagaimana Tuhan berfirman kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bagaimana Tuhan boleh mengikat perjanjian dengan mereka. Bapak Ibu perhatikan, dan janjinya tidak pernah meleset. Tuhan selalu genapi. Dan janji yang paling Tuhan janjikan dan terbesar dari semua janji Tuhan, ada 33.000 janji, dan janji yang paling besar, yang sangat-sangat besar adalah janji akan datangnya Roh Kudus. Tuhan bilang begini, aku pergi, seandainya aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak datang. Aku harus pergi supaya penghibur itu datang. Kalau penghibur itu datang, dia menyertai kamu, dia menolong kamu, dia menuntun kamu, dia mengajari kamu, dia menasihati kamu. Dan anggap ya, dari 33.000 janji, yang sangat fatal, yang sangat vital, bukan fatal, yang sangat vital janjinya adalah janji di mana Tuhan bilang, aku akan mengirimkan Roh Kudus ke tengah-tengah kamu. Amin. Dan hari ini kita hidup karena tuntunan Roh Kudus. Yesus sudah ada di surga. Yesus ada di surga, nggak mungkin dia turun lagi. Dia turun lagi datang adalah membawa jemput kita tinggal bersama dengan dia di dunia yang kekal. Amin. Bapak Ibu mau ke surga atau mau di langit dan bumi yang baru? Hah? Ya di pinggir surga juga gak apa-apa, ya penting gue di surga. Sebenarnya nanti kita hidup adalah kita bukan hidup di surga, tapi kita hidup di langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang sekarang ini Alkitab berkata akan digulung dan akan dibakar. Ya kan? Kita bisa bayangkan langit ini akan digulung dan dibakar seperti apa. Tapi ada penelitian meneliti ada kurang lebih 8 planet yang mirip seperti bumi. Udah tahu ya beritanya ya. Bumi ini kita hidup kenapa? Karena bumi ini ada apa? Ada panas, ada air, ada udara. Planet lain nggak ada. Cuma adanya planetnya ada di bumi ini. Bapak Ibu pergi ke bulan, orang di bulan sana nggak ada udara, ya kan? Nggak ada angin di sana, nggak ada api juga di sana. Mau hidup di sana nggak bisa. Mau ke Mars atau mau ke mana lagi? Mau ke planet apa lagi? Nah, ada 8 planet yang para ahli ini sudah meneliti dan muncul 8 planet. 8 planet ini mirip seperti bumi. Ada api, ada udara, dan ada air. Yang penting ada air. Iya kan? Asal jangan kebanjiran. Ya. Asal jangan kebanjiran. Nah, kita perhatikan bahwa bumi ini yang kita tinggal ini sekarang ini nanti satu kali kelak akan lenyap. Dan tanda-tanda akhir zaman bumi ini akan lenyap ini akan diganti dengan bumi yang baru ini sudah mulai muncul. Dulu kurang lebih ada 9 planet kan. Sekarang satu planet itu udah hilang. Muncullah 8 planet baru ini yang mirip seperti bumi. Yang dulunya para ahli gak lihat, tapi sekarang justru mereka lihat. Dan mereka sedang meneliti bahwa 8 planet ini mirip seperti bumi. Ada air, ada udara, dan ada api. Sayangnya panasnya itu jauh lebih panas daripada matahari. Jadi para ahli pun mereka tadinya kalau panasnya kayak bulan, orang Amerika udah duluan ke sana. Iya kan? Daripada di Jakarta macet-macet, kita pergi ke sana, kita buat properti baru. mumpung belum ada yang punya di sana, kita pergi patok-patok semua. Ini tanah milik saya semua. Nah, kita bisa bayangkan bahwa bumi yang kita tinggal sekarang nanti akan kelak lenyap. Kita bilang begini, satu kali kelak langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tidak akan lenyap. Amin. Mari kita pegang baik-baik janji Tuhan, firman Tuhan yang kita baca Alkitab ini, pegang baik-baik. Ya,
satu kali kelak, Alkitab juga bilang begini, orang akan mengembara dari utara, timur, barat, laut, selatan semuanya untuk apa? Mencari firman Tuhan. Tapi mereka tidak menemukan firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan itu sudah tidak ditemukan lagi. Satu kali kelak orang itu berlomba-lomba untuk mencari Alkitab, mencari firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu mereka sudah tidak temukan. Kita bisa bayangkan, kita bersyukur kita ada di negara Indonesia yang masih memberi kita kesempatan beribadah teriak-teriak di hotel seperti ini, ya kan? Korea Selatan dan Korea Utara, saya baca sih historis mereka, bagaimana mereka bisa untuk mendapatkan satu lembar Alkitab. Korea Selatan harus bagaimana caranya untuk masukin Alkitab ke Korea Utara. Mereka caranya bagaimana? Mereka sobek itu Alkitab satu-satu, masukin di balon, terbangin ke Korea Utara. Balon sampai di perbatasan meletup. Alkitabnya kan sobek-sobek kan nggak boleh disobek Alkitab. Mereka di Korea Selatan penginjilannya kayak gitu, karena nggak bisa. Akhirnya apa, saudara? Ada orang yang temukan satu lembar kertas Alkitab, dia simpan baik-baik, ketahuan ditangkap, mati dia. Korea Utara seperti itu. Kita bersyukur di Indonesia masih kasih kesempatan untuk beribadah. Maka gak heran, saudara, Korea Selatan itu Bapak Ibu perhatikan, kalau mereka mendoakan orang bilang, saya takut didoakan orang Korea. Kalau mereka berdoa sungguh-sungguh, mereka pegang kita, kalau kita didoain, kita kayak bumi digoncang, jalan apa Yesus kalau bahasa Indonesia. Dia kita nggak tahu dia ngomong apa, dia kepala kita dipegang, bertobat lu. Orang Korea belum pernah yang dialami didoain orang Korea ya. Nanti kita satu saat, saya berharap saya ajak orang Korea ke sini biar mendoakan kita, rasanya gimana, ya kan? Mereka berdoa itu sudah pegang kita, badan kita digoyangin begini. Mereka dilawan Tuhan. Maka gak heran Korea Utara akhirnya terbuka. Ya, gak gampang, saudara, gak gampang. Nah, janji Tuhan di PowerPoint ini coba. Jaminan janji Tuhan jaminan Tuhan atas janjinya. Tuhan ini menjamin setiap firman yang kita terima ini, Tuhan sendiri yang jaminkan. Allah pencipta langit dan bumi ini menjaminkan. Next, kita baca di Yesaya 15 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan yang kita terima tiap minggu, mungkin kita khotbah di sini, Bapak Ibu juga mungkin baca di rumah, mungkin kita itu dikatakan Alkitab tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Dia tidak akan mungkin kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, dan juga tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Apa yang Tuhan mau dalam hidup ini dia laksanakan. Lalu berhasil. Firman Tuhan itu berhasil. Gak mungkin gak berhasil. Amin ya. Saya mengajak kita untuk pegang kuat-kuat terhadap janji Tuhan. Ya, berikutnya adalah ada 3 jaminan janji Tuhan bagi kita. Ada 3 jaminan. Yang pertama, jaminannya adalah di ayat ke-11 ini, bagian yang adalah ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Yang pertama, next. Yang pertama adalah ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Maksudnya adalah tangan hampa, kosong, tidak ada alasannya atau sia-sia. Firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu, firman Tuhan yang kita baca setiap hari, mungkin firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari itu, dikatakan Alkitab adalah tidak mungkin kosong, tidak mungkin hampa, tidak mungkin sia-sia.
powernya, ada kekuatannya, ada kuasanya. Amin. Yesus melawan setan pakai apa? Pakai Alkitab, pakai ayat. Maka setan itu kalah dengan ayat Alkitab. Maka waktu kita di sekolah teologi ya, teman-teman yang kelas 1 bilang begini, ada orang kerasukan setan. Kita baca ayat, kita baca ayat. Dia baca ayat. Waktu dia baca ayatnya dia salah baca. Setan bilang begini, baru baca ayatnya juga salah, mau ngusir saya. Kita dipermainkan. Ya, kita dipermainkan. Kita pastikan bahwa firman Tuhan yang kita terima hari ini sebentar kita makan sehidangan dan Tuhan dan perjamuan kudus, itu adalah firman Tuhan yang apa? Tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Itu firman Tuhan yang bukan kosong. Itu janji Tuhan yang hanya bukan sekedar janji. Manusia janji iya, manusia janji menolong kita. Hari ini janji bilang A, besok belum tentu bilang A. Ya kan? Bos janji dengan kita. Hari ini dia janji A, besok belum tentu dia janji A lagi. Kayaknya pengalaman hidup. Saya ngalami gitu. Pertama kita masuk, oh begini. Begitu kita jalan, beda lagi. Kalau kita pegang janji manusia, kita bisa kecewa. Tapi kalau kita pegang janji Tuhan, Tuhan bilang apa? Tidak akan mengecewakan kita. Amin. 2020 kita tidak akan kecewa. Kenapa? Kita pegang firman Tuhan. Kita tidak pegang janji manusia, tapi kita pegang janji Tuhan. Amin ya. Janji Tuhan apa saudara? Janjinya adalah Tuhan janji bilang ini, aku akan menyertai kamu senantiasa. Dan itu digenapi dalam hidup ini, dalam kita bekerja, dalam kita melakukan apapun. Yang kedua, di ayat yang ke-55, ayat yang ke-11 juga, tidak, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dia melaksanakan apa yang kukehendaki. Kehendak Tuhan apa saudara? Bapak Ibu tahu apa kehendak Tuhan? Tahu kehendak Tuhan apa? Yang Tuhan kehendaki adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Kita beribadah, itu adalah kehendak Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, tetapi ia melaksanakan apa yang kukehendaki. Firman Tuhan yang kita terima di awal tahun ini, biarlah itu berbuah dalam kehidupan kita. Tuhan melaksanakan, mengerjakan. Waktu kita melangkah ke sini, Bapak Ibu tahu ada 3 roh yang menggerakkan Bapak Ibu ada di sini. Ya, saya ulangi. Ada 3 roh yang membuat Bapak Ibu hari ini ada di sini. Enggak kucuk-kucuk saudara, enggak kucuk-kucuk Bapak Ibu tiba-tiba muncul di sini, nggak mungkin kan? Ada 3 roh yang menggerakkan Bapak Ibu ada di sini. Yang pertama, kita ada di sini karena memang kita hari ini ibadah. Itu namanya jadwal. Jadi kita ada. Yang kedua, kita ada di sini karena kita sudah dijadwalkan. Kita ada schedule-nya. Kita ada planningnya untuk kita ada ke sini. Yang ketiga, yang membuat kita ada di sini bukan karena alasan pertama atau alasan kedua, tapi karena dorongan dari Roh Kudus. Amin. Karena ada dorongan dari Roh Kudus, maka kita ada di sini. Bapak Ibu bisa bayangkan, adik ipar saya dari WRC itu Rajek itu Bapak Ibu dari tempat saya ke sana kurang lebih setengah jam ada. Ya, naik motor setengah jam.
naik angkot dari sana sampai ke stasiun kereta, dari stasiun kereta sampai di Grogol, sampai di sini. Itu kalau mau nurut maunya daging ini, enak kayak gini nih, dingin-dingin kayak gini nih. Aduh, bisa goreng, roti, kopi atau teh. Nah, enak-enak apalagi hari Minggu libur lagi gak kerja. Aduh, enaknya itu selimutnya itu pinginnya itu nempel terus. Ya kan? Tapi kalau kita ada hari ini, itu karena gerakan daripada Roh Kudus. Ya, yang ketiga dan yang terakhir. Yang ketiga adalah yang ketiga. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepada. Firman Tuhan yang kita terima itu pasti berhasil. Janji Tuhan itu pasti berhasil dalam kehidupan kita. Janji Tuhan itu pasti beruntung dalam kehidupan kita. Ada orang pintar dan ada orang bejo. Ya, iklannya gitu kan. Orang pintar minum tolak angin. Orang bejo minum antangin gitu ya. Nah, orang pintar sama orang bejo tuh lebih beruntung daripada orang pintar. Orang pintar belum tentu orang jadi bejo. Bejo tuh beruntung. Beruntung itu apa ya? Beruntung itu dia nggak pintar, dia nggak hebat. Hoki ya, betul. Dia nggak pintar, dia nggak hebat, tapi ada aja. Nah, kayak gitu saudara. Dia nggak pintar, dia nggak hebat, dia nggak punya relasi apapun nggak. Tapi orang itu ketika dia melakukan apapun jadi. Ya kan? Mau pilih mana? Mau pilih tolak angin atau pilih angin? Bukan berarti saya sponsor, bukan. Tapi maksudnya mendefinisikan, mengartikan kata tentang beruntung dan berhasil. Ada orang yang mungkin merencanakan kejahatan terhadap kita, tapi tidak berhasil. Kenapa? Waktu ingat peristiwa tentang satu nabi yang diutus, dibayarin supaya mengutuki bangsa Israel. Nabi yang dibayar untuk mau bilang begini, kutuki bangsa Israel. Tapi waktu dia mengucapkan kutuk, tiba-tiba firman Tuhan, kamu harus berkati bangsa Israel. Dia juga bingung. Nah, dalam hidup ini sama. Ada orang mungkin merencanakan kejahatan terhadap kita, merencanakan sesuatu yang mungkin pingin supaya membuat kita gagal. Tapi Tuhan tidak pernah merencanakan rencana yang gagal dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku kepada kamu ada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Mau dibuat seperti apapun, kita tetap berhasil. Contoh, Yusuf ditangkap, dibuang ke dalam sumur. Dan kakak-kakaknya pikir ini udah mati, tapi tetap muncul jadi raja. Hidup orang bejo, orang beruntung itu seperti itu. Mau diapain pun, mau dikutukin pun, mau dibuat seperti apapun, dia tetap muncul dan berhasil. Kenapa? Karena orang ini pegang firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada dalam hidupnya. Firman Tuhan itu ada dalam hatinya. Firman Tuhan itu ada dalam mulutnya. Firman Tuhan itu ada dalam pikirannya. Sehingga yang dia pikirkan, yang dia lakukan, yang dia kerjakan itu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan bela dia. Amin ya. Apapun dalam kita berkeluarga, berbisnis, kerja apapun, pasti Tuhan bela. Kita gak usah takut 2020 ramalan seperti apa, Tuhan pasti bela. Tapi kalau banjir, tolong jangan nyalain genset. Apalagi gensetnya taruh di kamar, ya kan? Itu kita bilang Tuhan pasti bela, Pak. Tapi kalau kita taruh gensetnya di kamar, habis itu nyalain kita tidur, ya bukan Tuhan bela, salah-salah lu sendiri. Ya kan?
Ada orang juga pergi liburan ke Bromo. Tahu ya Gunung Bromo di Jawa Timur. Dia pergi liburan ke sana, terus mereka senang banget nginep di hotel, hotelnya lumayan mahal. Lalu dia pulang dari sana, dia bawa belerang apa? Belerang ini dibawa, panas kan di sana dingin kan, panas. Dia bawa masuk ke kamar hotel. Lalu mereka taruh di kamar hotel, supaya hangat, tidur. Pihak hotel pikir ini orang tamu kok gak check out, ketok-ketok, gak ada satu keluarga, bapak, mama, anak-anak lewat, mati. Sama waktu kita tidur, Bapak Ibu harus tahu ya, waktu kita tidur, semua saluran, semua saraf itu 0, titik 0, normal. Nih kalau kita berdiri gini, bergerak begini nih, dia goyang. Tapi waktu kita tidur itu semua waktu normal. Waktu kita tidur tuh isap asap itu masuk. Itu sama kayak kita semprot itu nyamuk itu tuh masuk ke dalam tubuh kita. Ya matilah. Sama kayak belerang itu juga. Waktu kita pergi ke Bromo begitu kita hirup itu enggak, kenapa? Karena dia enggak nol, dia dalam tubuh ini dia masih bekerja. Tapi kalau waktu kita tidur semuanya nol. Waktu semua nol, gampang dimasuki. Nah, hari ini kita belajar untuk 3 jaminan ini, bahwa apa yang Tuhan firmankan, Tuhan melaksanakannya sesuai kehendak Tuhan dan pasti berhasil dalam kehidupan kita. Amin.